Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferda Fadianaura dari kelompok 2 akan membuat podcast pada hari ini bersama narasumber yang sangat seru. Jadi sebelum itu kita mungkin hari ini akan membahas tentang KKB atau kelompok kriminal bersenjata dari Papua. Jadi narasumber kita adalah Halo guys. Jadi kita di sini sama Muhammad Andika Pratama, Muhammad Fareza, dan Divanindi Aulia. Halo. Saya sebagai narasumber pertama. Saya narasumber kedua. Saya narasumber ketiga. Oke. Jadi yang kalian ketahui tentang KKB itu apa sih? Sebelum ini aku ada lihat sih dari Google, dari TV atau apa tuh, lewat di sosmed juga. KKB itu kepanjangannya tuh kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Nah, kelompok ini nih kayak dia tuh terbuat dari individu gitu nah yang menggunakan senjata api, taktik militer. Ibaratkan kayak KKB ini tentaranya di Papua, tapi ini nih dia nih kayak membuat sendiri tuh loh, berinisiatif sendiri membuat kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini buat melepaskan diri dari Indonesia, yaitu KKB. Kalau menurut kalian berdua? Ya sama aja sih. Ya sama sih kayak Kurang Dika lebih, ya, kurang lebih ya. Kurang lebih aja lah ibaratkan lo yang kita lihat di sosmed tuh kan macam-macam. banyak banget terus liweran di TikTok segala macam. Dari zaman Kayak- Covid kan? Iya, jadi kayak gak heran lagi gitu, kayak gak asing lagi sama KKB Papua gitu. Nah terus tujuan KKB itu apa sih? Soalnya mereka kan nyerang warga sipil kan yang nggak bersalah. Ya. Terus mereka juga nyerang anggota Polri sama TNI yang padahal tuh tujuannya buat ngejaga Papuanya. Jadi tujuan mereka itu menyerang karena mereka itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Gara-gara kayak hak asasi mereka itu dilanggar oleh pemerintah Indonesia. Sama kayak KKB itu merasa kalau pihak asing itu menguasai mereka dan nggak mementingkan kesejahteraan rakyat Papua gitu. Oh, jadi ibaratkan orang-orang KKB Papua nih ibaratkan nggak terlalu merasa nyaman dengan Ya. Indonesia gitu kan? Mereka itu ingin mempertahankan hak asasi manusia mereka, makanya mereka menyerang. Oh, pantesan mereka mau melepaskan diri. Padahal kan Indonesia juga nggak terlalu kelihatan loh. Ibaratkan hendak mengambil kebudayaan, mengambil apa tuh Ya. emang nggak kayak gitu kan sebenarnya. Tapi tambangnya itu loh yang bikin mereka itu nggak nyaman. Sumber daya alam mereka dikeruk terus. Oh iya sih Itu benar. jadi kayak membuat Papua ini ngerasa kayak kenapa harus sumber daya kita terus yang diambil Ya. gitu nggak sih? Kayak kenapa nggak sumber daya orang lain gitu loh? Maksudnya daerah Mereka lain itu gitu. kayak nggak kebagian sumber daya alamnya gitu nah. Tapi wajar aja loh, ibaratkan Papua nih diambil gitu sumber daya atau apa kan sumber daya Papua nih ibaratkan dari seluruh NKRI ini Papua ini ibaratkan yang paling banyak kan selain Kalimantan sumber Tapi kan dayanya. harusnya justru Papua itu dong yang lebih sejahtera, diperhatikan. yang diperhatikan. Iya sih bener, ibaratkan dari Indonesia ini emang kelihatan nggak terlalu memperdulikan Papua. Nah, ibaratkan kayak kota-kota besar kayak dibiarkan terpencil gitu loh. ya ibaratkan dikucilkan lah. Iya. Padahal Indonesia kan mengambil keuntungan yang banyak kan dari sumber daya alamnya dari Papua. Jalan aja susah di sana. Nah, jalan susah. Terus kayak harga bahan pokok aja kayak Mahal. jauh lebih Iya. jauh lebih tinggi daripada kita. Nah terus penyebab konfliknya tuh loh, penyebab KKB itu memberontak tuh apa sih? Kayaknya sih ya penyebabnya tuh yang pertama gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kan Indonesia kurang kan menyuplai ke daerah Papua. Saking dikucilkannya oleh Indonesia mungkin Papua merasa begitu dikucilkan. Terus yang kedua tuh Imbu Hasanuddin, konflik disebabkan oleh adanya diskriminasi atau marginalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Yang ketiga adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai akibat tindakan represif aparat masa lalu yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM namun tidak disusut secara tuntas. Mungkin itu sih yang ketiga tuh, tapi yang paling yang paling kena menurutku ya Indonesia tuh kurang menyuplai kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan Papua. Apa pembangunannya kurang ya? Pembangunan fasilitasnya kurang. Nah terus siapa aja sih yang terlibat dalam KKB Papua ini?
Kalau nggak salah ada 5 pemimpin yang terlibat dalam KKB Papua. Tapi nggak tahu ya kalau ada yang lainnya. Tapi yang aku tahu cuma ada 5. Ada Lekagak Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Devmianus Magal, Yogi, dan Sabianus Waker. Oh. Tapi yang paling terkenal kemarin ada Egyanus Kogoya yang menyandra pilot Susi Air itu loh. Oh iya. Berapa pilot? Oh iya, pantes. Aku lupa, tapi aku tahu itu tuh. Kalau nggak salah nama kapten pilotnya Kapten Philip Martin. Jadi itu salah satu pilot Susi Air. Ya. Dan kayaknya sampai sekarang belum dibebasin deh. Jadi 5 orang nih itu ibaratkan pemimpin KKB loh. Ya, jadi Papua ini kayaknya terbagi gitu loh kayaknya. Terbagi dan dipimpin oleh 5 orang 5 ini. orang ini. Betul. Berarti nggak mungkin aja kan ibaratkan 5 orang nih sendiri tuh pasti di 5 orang nih dari 1 orang paling punya bawahan 100 pasti ada atau 200 bawahan-bawahan. gitu kan Ya, ibaratnya. pasti ada. Pasti ada bawahan-bawahannya kan. Iya, iya. Masuk akal. Sama kayaknya sih 5 orang ini sih yang ibaratkan sangat memprovokasi masyarakat Papua biar mereka nih bisa Ikut memberontak ya? Iya, ikut memberontak, bisa ikut memberontak dan pemberontak di Papua tuh makin banyak kan gara-gara 5 orang nih memprovokasi mereka tuh orang-orang masyarakat di Papua buat memberontak Indonesia kan 5 orang ini. Oh, supaya Papua ini bisa cepat lepas dari Indonesia mungkin ya. Bisa 5 orang nih emang pantas dijadiin pemimpin soalnya mereka pintar mungkin kan bisa Ngehasut tuh nggak sih? Bisa menghasut juga orang, mempengaruhi orang. punya pengaruh besar di Papua. Oh, Nah, bisa iya, juga iya, ya kemungkinan yang belum kita tahu kemungkinan bisa salah satu mereka ini kan mungkin ketua RT, bisa ketua RT, ketua camat kan kita nggak tahu ibaratkan. Iya benar. Makanya ibaratkan paling 5 orang ini bisa mempunyai pengaruh besar kan di Papua. Iya. Makanya omongannya tuh bisa terdengar kan sama orang-orang Papua Ya, dan didengar. ya, bisa bisa terhasut tuh lah orang-orang Papua tuh Karena mereka buat percaya kan sama ya, orang ini gitu. buat memberontak kan pasti percaya lah ibaratkan orang pribumi kan orang asli Papua kan. Mm-mm. Makanya bisa percaya aja orang-orang Papua nih. Nah, Iya, bener. Terus menurut kalian KKB Papua ini makin brutal nggak sih? Ya kalau dilihat dari sekarang tuh KKB tuh makin beringas gitu. Kayak bahkan kali ini tuh ada puluhan korban jiwa di kabupaten apa sih namanya? Di distrik Seralda. Iya, Seradala. Nah, Oh ya, itu. Seradala. Terus Oh, di dikabarkan Seradala. tuh sebelumnya tuh ada 7 orang, terus ditemukan lagi 6 orang gitu. Bahkan seminggu kemarin ada 95 kalau nggak salah 95 orang tewas. Yang baru dibunuh? Iya, dan terus ada apa sih kayak orang luar, tapi negara Indonesia juga. Jadi kayak pengunjung gitu tapi dibunuh sama mereka gitu loh. Padahal dia nggak apa-apa. Iya, padahal kayak mereka orangnya ini cuman mau apa sih namanya? Cuman mau mengunjungi Papua gitu, wisata Papua gitu. Baru wisata. Dan kayak aneh aja gitu, kenapa orang yang kayak gitu dibunuh juga. Itu sih yang menjadi Padahal mereka nggak ada sangkut pautnya. iya kan? gitu loh. ya mungkin ibaratkan pikiran mereka tuh ibaratkan sudah kotor banget, sudah pengen banget sudah lepas sama Indonesia nih. Jadi ibaratkan orang yang nggak dikenal atau apa yang mereka rasa ini bakal menghambat mereka untuk melepaskan, ya bunuh aja sudah ibaratkan. Kan mereka bahkan dihasut kan sama orang 5 besar tadi, Iya, 5 pemimpin tadi. Mungkin sebelum mereka berpencar atau melakukan tindakan-tindakan itu sudah diwanti-wanti atau sudah di briefing kan sama pemimpin-pemimpinnya buat kalau ada orang yang mencurigakan atau apa kan ibaratkan bunuh aja atau apa gitu. Pokoknya yang kelihatan memperlambat kita memperpisahkan kita dari Indonesia, bunuh aja. Mungkin kayak gitu kan, kita nggak tahu juga. Iya, kita nggak Mungkin tahu itu juga bisa sebagai bentuk ultimatum pada pemerintah Indonesia supaya mau ngelepas Papua. Iya, bisa jadi. Dan kayak mungkin ngebuat kayak Indonesia nih kayak udahlah lepas aja Papua gitu daripada makin banyak korbannya gitu mungkin. Padahal nggak segampang itu. Nggak mungkin juga kan Indonesia cuma karena ibaratkan karena organisasi ini, karena KKB ini Indonesia rela melepaskan Papua yang ibaratkan dari sejak lama kan, dari 1945 bayangkan. Iya. Indonesia dari zaman penjajahan sudah bersama Papua, masa semudah itu melepaskan Papua? Cuman gara-gara satu organisasi yang bisa dibilang nggak terlalu besar nggak sih? Iya, kayak cuman beberapa orang juga tahu gitu, tapi nggak yang semua orang gitu, cuman beberapa aja. Jadi kenapa sih KKB ini nggak ditembak mati aja biar nggak ada korban-korban selanjutnya gitu loh? Menurut aku ya, kenapa KKB ini nggak ditembak mati aja dari pihak Indonesia?
Yang pertama mungkin karena takutnya itu loh, orang-orang bawahannya KKB ini bahkan kerja di pemimpin kan. Nah takutnya bawahannya nih ibaratkan punya keluarga juga kan, atau punya apa, pasti takutnya mereka nih di pikiran mereka nih merasa, oh bener nih pemerintahan Indonesia nih emang mau ngejarah kita, emang mau mengambil semua yang kita punya tuh, ibaratkan takutnya tambah memprovokasi rakyat Papua tuh. Nah Memperkeruh keadaan. nah ya benar, memperkeruh keadaan. Ibaratkan kalau mematikan orang-orang KKB ini walaupun mereka bersalah kan, karena motifnya Indonesia ini nggak buruk ibaratkan, tapi membunuh KKB ini bahkan buat menghilangkan aja kan. Tapi bahaya sih, ibaratkan memperkeruh masalah banget kalau membunuh KKB ini. Ya. Terus kalau membunuh juga hak asasi manusia kan, melanggar HAM. Ya juga sih kan, melanggar HAM bahkan salah juga, tapi membuat orang-orang yang dibunuh tuh keluarga juga tambah panas, tambah terprovokasi. Tapi kalau ngomongin HAM, Mereka juga ngelanggar Mereka HAM juga nggak sih? ngebunuh, iya kan? Iya. Gitu. Tapi kan mereka kayaknya kurang pendidikan deh tentang HAM itu, Oh iya, pendidikan mungkin. mereka di sana juga kurang. mungkin di otak mereka tuh cuman yang penting lepas dari Indonesia. Yang penting nggak mau dah pokoknya sama Indonesia nih, ibaratkan Indonesia nih merugikan kita banget, sudah merugikan dan tidak menguntungkan kan. Lihat aja Papua sekarang, sudah ibaratkan paling tertinggal lah zamannya Bisa sama dibilang paling kota-kota lain, tertinggal. iya kan. Sudah Kayak jalan Papua nih udah ngasih semuanya, ngasih sumber dayanya segala macam, Iya, tapi mereka tapi nggak dapat feedback apa-apa. apa timbal gitu. baliknya tuh loh, jalannya masih hancur, ibaratkan fasilitas-fasilitasnya masih kurang dari fasilitas Pendidikan aja juga masih kurang. Iya, di sana. pendidikan aja kurang banget, Nah, kayak termasuk kurang. Nah itu juga yang membuat mereka nggak tahu yang namanya hak asasi manusia, macam. peraturan undang-undang Indonesia ya. Karena apa? Indonesia tidak memfasilitasi rakyat-rakyat Papua. Karena nggak dipandang gitu, nggak dilirik gitu Nggak loh. diperhatikan. Heeh. Nah, KKB ini kan mereka kan menyerang kan, pakai senjata api, pakai senjata tajam. Nah, mereka tuh sih dapat senjata dan dapat dana dari mana buat beli senjata itu? Jadi mereka itu kayak punya tambang ilegal gitu loh. Oh, Jadi dananya dari situ. pantesan. Berarti dananya masuk dari orang lain itu. Selain tambang ilegal tuh apa lagi aja kira-kira? Itu ada dari pejabat sekitar. Oh, pejabat. Wow. Ya, Bisa dari pejabat desa. tuh punya orang dalam ya. Iya. Orang dalam pemerintah Indonesia yang lain mungkin kayak kota-kota lain buat ngirimin senjata Papua secara Jadi, diam-diam. Dan dana desa itu dipakai buat beli senjata gitu. Berarti pemerintahan desa megang mereka juga gitu? Sepertinya gitu sih, mendukung. Mendukung ya. Berarti pro ke kelompok KKB-nya KKB. ya. Namanya juga Papua kan mungkin banyak yang sudah terhasut kan. Iya. Buat lepas aja lah dari Indonesia nih. Makanya pihak-pihak pejabat, kepala desa, pemerintah desa tuh ibaratkan mungkin secara diam-diam menghubungi pihak-pihak Indonesia juga, orang-orang dalam Indonesia yang mungkin ingin berkhianat juga kan kita nggak tahu. Iya sih, Demi duit kan nggak tahu. Iya, benar. Supaya Rela. mereka bisa menguasai sumber daya tadi, atau tambang tadi. Mungkin mereka rela mengirimkan senjata karena kan di Papua kan banyak tambang, Iya, pasti banyak duitnya kan. Iya. Iya pasti sih. Pasti. Nah orang-orang desa, pejabat-pejabat nih pasti rela kan mengeluarkan duit buat beli senjata dan buat nyogok orang dalam yang di Indonesia, Iya. orang-orang benar, Indonesia buat ngirimin Senjata. ke Papua. Terus kalian tahu nggak sih, katanya kemarin tuh ada penambang yang dia tuh pendatang baru di Papua, terus nggak tahu ya karena apa dia dibunuh sama anggota KKB. Ya tahu-tahu. Terus ada juga penyisiran wilayah Kali 1 di distrik Seradala, Kabupaten Hukimo, itu di Papua Pegunungan. Nah terus pekan lalu juga itu ada penyisiran lebih luas lagi di kawasan Kali L. Nah terus itu tuh ditemuin juga jenazah gitu loh. Kayak emang banyak banget kayak mereka tuh di setiap wilayah gitu loh dibunuh orang-orang gitu. Berapa kira-kira jenazahnya tadi? Kayaknya 13 orang sih, yang baru-baru ini sih 13 orang gitu yang di wilayah distrik tadi. Itu satu daerah gitu ya? Berarti Iya. satu waktu dong bunuhnya. Iya makanya kayak mungkin mereka kayak punya ini loh, kayak apa ya, kayak mereka tuh ngomongin dulu terus kayak bikin taktik gitu loh. Sudah direncanakan kayak Kayak yang bikin kata strategi. Wilayah ini gini gitu. kata pemimpinnya, kita hari ini ingin menyerang daerah ini. Jadi bahkan sudah dipersiapkan matang-matang nih ya. Dari atasannya kan menyuruh anak buahnya untuk menyerang daerah sini.
Benar-benar. bahkan satu wilayah loh mereka bunuh Satu wilayah, satu waktu, dan langsung 13 orang. Sebrutal itu ya. Iya. Orang-orang KKB ini saking ibaratkan kurang pendidikan, nggak tahu apa-apa kan, yang mereka tahu cuma Indonesia ingin menjarah Papua dan ingin melepaskan diri di Indonesia. Itu aja yang mereka tahu, saking kurang pendidikan mereka kan. Iya, karena merekanya juga yang bener-bener pengen banget gitu loh buat keluar dari Indonesia gitu. Saking tingginya nafsu membunuhnya nih. Jadi jadi ya udahlah, bantai semuanya ibaratkan. Iya. Padahal mereka kalau misalnya lepas dari Indonesia kan juga tidak menjanjikan mereka bakal lebih makmur kan. Makanya kan ibaratkan gitu, maksudnya. rata-rata orangnya kurang berpendidikan kan. Tapi ada juga orang yang berpendidikan tapi ibaratkan masih itu kan dominan. masih kurang kan? Iya, dominannya orangnya masih kurang lah, bukan terlalu kurang banget sih, ibaratkan mudah terhasut, mudah diadu domba oleh orang-orang yang memprovokasi itu kan. Iya, makanya. Dan bisa aja misalnya mereka lepas tuh, mohon maaf ya, bisa aja kayak jadi Timor Leste yang tertinggal nggak sih? Iya. Jadi negaranya jauh banget di bawah negara-negara lainnya kayak Timor Leste dulu kan. Iya. Mungkin Papua bisa jadi menjadi Timor Leste kedua kan, kita nggak tahu. Iya. Bisa keadaannya lebih buruk daripada yang sekarang. Daripada Timor Leste yang sekarang malah. Iya sih, menurutku lebih baiknya Indonesia ini lebih memperhatikan Papua kan. Biar ibaratkan Papua nih pikirannya berubah lah. Nggak semesti kayak Ingin lepas di Indonesia terus kan. Bener-bener. Itu sih seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia biar Papua nih tetaplah di Indonesia, nggak bakalan. Supaya lebih yakin berada di Indonesia, nggak lepas. jadi Indonesia ini harus meyakinin Papua juga gitu. Biar lah Papua ya. tuh bisa merasa, oh kita kayaknya sudah mulai diperhatiin udah deh. diperhatiin, udah mulai dilirik. Infrastruktur kita mulai maju deh. Pendidikan kita mulai bagus lah. Iya, Lebih baik Indonesia kayak gitu kan, pemerintah Indonesia ini malah ya mudahan aja deh. Ya, Semoga doakan saja ya. semakin bagus, semakin maju lah. Tapi Papua, tapi sebagian Papua tuh kan nggak mau ya budaya mereka tuh tersentuh sama orang lain gitu loh. Dan itu jadi penyebab utama kenapa Indonesia tuh ngestak gitu loh. Iya, jadi kayak prosesnya terhambat Iya. karena mereka ingin mempertahankan budaya. Beberapa orang Papua tuh masih ingin mempertahankan budaya mereka gitu loh. Itu sih yang jadi terhambatnya gitu. Nah, Mungkin harus itu kali ya, Indonesia nih bagi orang-orang yang kata Diva tadi itu kayaknya harus lebih diperhatikan, harus lebih dikasih pendidikan biar mereka tuh nggak berpikir stuck di situ aja, berpikir kalau Indonesia nih ingin mengambil teman jarah, mendingan digabungin aja budaya Papua dan Indonesia nih bahkan digabungin aja sudah itu lah. Jangan dipisah-pisahkan gitu loh. dan bahkan kalau Indonesia mau ngebuat Papua buat maju lagi, dia nggak bakal ngehapus budaya mereka gitu loh. Malah budaya itu dipertahankan kalau ingin Indonesia buat maju. Jadi bahkan budaya di Papua tuh membuat nama Indonesia lebih tinggi, lebih bagus. Jadi nggak mungkin kan orang Indonesia ingin mengambil budaya-budaya itu. Mungkin juga masyarakat Papua juga salah paham kali kan, kita nggak tahu. Oke, semoga Semoga rakyat Papua bisa dan lebih semoga berpikir lagi Indonesia gitu. makin diperhatikan ya, memperhatikan Iya, Papua. lebih baik. Lebih baik. Oke guys, mungkin segitu dulu aja podcast di mobil pada kali ini. Sudah banyak banget kan yang kita bahas di podcast banyak ini, banget. macam-macam lah pokoknya yang kita bahas. Dari KKB itu apa, tujuannya apa, penyebabnya tuh kenapa. Konflik-konfliknya banyak sudah yang Dananya kita dari bahas. mana? Mereka dapat senjata dari Sudah Jadi Udah bahkan banyak banget. kita adalah ngomongin. ilmu-ilmu yang sudah kita serap dan bagus. sudah lumayan dalam ya pembahasan kita kali ini. Iya. Kamu banget. Semoga bisa jadi Bermanfaat bagi yang menonton. bermanfaat. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Kenapa? Aduh, Sen. Soalnya kami kadang mau bahas. Kenapa? Besoknya kada pergi. Joni botak,
Demianus magang. Dan Sabianus waker. KKB ini pasti nggak mungkin kan cuma kami punya dua nah. Ada kamu di zoom. Personel baru. Apa lagi? Dana dari mana sih buat beli itu nih? Aku Takut banget. Kayak orang. Jadi mereka itu kayak memisahkan diri di situ. Gara-gara mereka itu kayak kenapa? Tadi yang jual orang tidin. Ke Papua juga. Ikam jangan. Aku nggak kira ikam dulu pada kayak lagi. Tutup nih. Big jelek big. Jelek. Semangat lo. Full video. Wah, gitu ya.